Saya tidak tahu, saya tidak mengenal. Tapi hari ini saya bersyukur karena mengenal keduanya. Itu dimulai dari 3 tahun yang silam. Suatu malam, kira-kira pukul 11 malam, saya bersama dengan istri dan putri kecil kami berhenti pada sebuah pinggir jalan. Ibu bapak tepatnya di jalan RT Ameliono. Malam itu kami, mungkin Tuhan menggerakkan kami untuk berjumpa dengan 2 orang anak muda yang sangat-sangat muda pada waktu itu. Saya tidak tahu, tapi saya percaya Tuhan yang menggerakkan. Kami bertemu dengan keduanya. Mereka 2 sedang berjualan kopi di pinggir jalan pada sebuah booth atau alat untuk berjualan kopi pada waktu itu, dan kami bercerita kepada keduanya dan menanyakan bahwa yang perempuan sedang pendidikan kala itu, sedang kuliah, dan yang laki-laki dia sedang berjuang sebagai kehidupan. Dan akhirnya kami mengetahui bahwa mereka berdua mengenal satu dengan yang lain, pacaran pada waktu itu. Ibu bapak itu perjumpaan pertama. Selanjutnya kami berjumpa selalu dalam media sosial. Kami sering berdoa, kami sering menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan saat tertentu ada saatnya ketika mereka di saat yang begitu bingung gitu ya, karena tempat mereka untuk berjualan itu sepertinya sudah tidak bisa lagi dilakukan di tempat itu, dan di Palangkaraya sebagai tempat bagi mereka untuk berjualan itu bapak kami sudah tawarkan pada waktu itu. Dan karena tempat kami itu di depan kampus, maka pelanggannya kemungkinan hanya para mahasiswa. Jadi sedangkan mereka harus bekerja lebih daripada pendapatannya itu untuk dari mahasiswa saja. Tapi mungkin tempat yang umum seperti itu bapak, dan tempat kami agak masuk dari jalan besar, sehingga agak sulit kalau dikembangkan usaha. Berkati di tempat ini dan doa mulai dijawab. Saya ingin beritahukan kepada keluarga-keluarga yang tidak bahagia dalam pernikahannya, rencana Allah tidak pernah berubah. Saudaraku, segala sesuatu bisa berubah, tapi satu yang tidak dapat berubah, ketetapan Tuhan. Karena itu bagi keluarga kita yang hari ini tidak mengalami kebahagiaan pernikahan, saya rasa tidak kebetulan kita ada di tempat ini supaya kita tahu apa kehendak Allah untuk hidup kita. Menemukan kebahagiaan di dalam pernikahan menurut Tuhan. Sekali lagi, bagaimana kita menemukan kebahagiaan pernikahan menurut Tuhan? Ini standarnya standar Allah. Kalau kita lakukan, kita diberkati. Kalau kita tidak melakukan, itu pilihan kita sendiri. Lakukan, maka kita pasti akan diberkati. Tapi kalau kita tidak melakukan, saya pastikan tahun-tahun perjalanan kita akan menjadi tahun-tahun berat. Saya tidak ingin menjudge, menghakimi hidup kita masing-masing. Tapi hari ini kan kita bahagia. Allah inginkan hidup kita lebih baik setelah kita berkeluarga. Allah ingin kita menemukan sukacita. Itu dimulai dari 3 perkara. Saya awali dengan kisah. Di pertengahan pernikahan itu ada sebuah problem besar. Persoalannya adalah mereka kekurangan anggur. Bagi tradisi Yahudi, di separuh perjalanan pernikahan itu, kekurangan anggur bukan persoalan yang mudah dicintai oleh Tuhan. Bahwa dalam hidup ini kita tidak memiliki imunitas, kekebalan untuk tidak mengalami seperti yang dialami dalam pesta perkawinan di Kana ini. Kita tidak memalukan dengan apa yang kita lakukan dan apa yang terjadi dalam hidup rumah tangga kita. Sekali lagi, kita tidak memiliki imunitas kekebalan. Semua orang bisa kaya di tengah dunia ini, namanya Bill Gates.
Dia pemilik Microsoft, ibu bapak. Apa yang dia miliki? Secara keuangan, ibu bapak, uangnya tidak akan pernah habis. Dengan sebuah teks pergumulan yang dihadapi oleh keluarga Kristen di abad pertama Kristus. Sebuah keadaan yang sangat-sangat tidak diharapkan. Ibu bapak saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, dan inilah pekerjaan yang dilakukan oleh sejak Kejadian pasal 3. Ya ingin rumah tangga tidak bahagia, ya ingin rumah tangga hancur, ya ingin segala sesuatu tidak berjalan sebagai mestinya. Tapi hari ini kita belajar bersama bagaimana keluarga itu terselamatkan. Yang pertama, awet anak, pastikan Kristus ada di hidup kita. Perjanjian nikah antara seorang pria dan seorang wanita menurut peraturan gereja Kalimantan Evangelis. Oleh karena itu hendaklah kita menyadari bahwa perjanjian nikah ialah suatu perjanjian yang suci. Nikah adalah suatu perjanjian yang suci yang diciptakan oleh Allah, yaitu suatu cara hidup yang ditetapkan Allah dari awal penciptaan. Allah bersabda dalam kitab Kejadian, sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu perkataan Kristus pada kitab Matius pasal 19 ayat yang ke-6. Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, Allah telah menetapkan pernikahan supaya suami dan istri dapat mewujudkan suatu hidup persekutuan dengan cara saling menolong dan saling menghibur, baik dalam suka maupun duka, dan supaya Tuhan menyucikan perwujudan kasih sayang mereka yang alamiah. Dan karena karunia Allah, anak-anak nanti akan dilahirkan, diasuh dan dididik dalam keluarga atas dasar iman Kristen dan untuk membangun kehidupan masyarakat yang hidup atas dasar yang kokoh. Kedua, saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, untuk meneguhkan perjanjian saudara bahwa saudara hendak dinikahkan menurut firman Tuhan, dan saudara boleh berdiri dengan berjabat tangan. Saya, Silvanus Awet, mengambil engkau Ana Lydia menjadi istriku, dan saya berjanji untuk mengasihi dan memeliharamu, baik dalam keadaan sakit atau sehat, dalam kesukaan ataupun kedukaan, hingga kematian memisahkan kita. Saya, Ana Lydia Priskadinanti, mengambil engkau Silvanus Awet menjadi suamiku, dan saya berjanji untuk mengasihi dan memeliharamu, baik dalam keadaan sakit atau sehat, dalam kesukaan ataupun kedukaan, hingga kematian memisahkan kita. Oleh karena saudara berdua, Silvanus Awet dan Ana Lydia,
telah mengikrarkan perjanjian yang suci dan telah mengikrarkannya di hadapan Allah dan sidang jemaat ini. Maka saya meneguhkan nikahmu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kawin adalah sebuah benda lahiriah yang nampak lagi rohani, yang menyatakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang sudah dimateraikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara Silvanus Awet kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan istri. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kasih dan cinta, dan sebagai tanda untuk menghormatimu dengan seluruh hidupku. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda cinta, kasih, dan setia, dan sebagai tanda untuk menghormatimu dengan seluruh hidupku. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati, memelihara, dan melindungi saudara. Tuhan yang Maha Pengasih memenuhi saudara dengan sukacita dan kebahagiaan yang sempurna di dunia ini, sehingga saudara memperoleh kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan yang menyatukan kedua saudara ini dalam perjanjian nikah. Berilah kepada mereka kemampuan untuk hidup bersama sesuai firman. Kuatkanlah mereka dalam kesetiaan yang tidak pernah putus dan dalam cinta kasih yang sungguh satu kepada yang lainnya. Peliharalah dan lindungilah mereka dalam segala kesukaran hidup dan godaan. Dan tolonglah mereka menjalankan kehidupan bersama dengan kepercayaan kepadamu, dalam persekutuan dengan jemaatmu dan dalam pelayanan kasih. Oleh Yesus Kristus Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam kejahatan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyaksikan kedua mempelai akan melakukan prosesi membuka cadar. Ya. Iya, sip. Selamat berbahagia. Silakan Tuhan Bapak. Kami persilakan untuk duduk kembali dan Tuhan berkati. Kita akan mendengarkan penyerahan Alkitab dan kartu tanda nikah oleh majelis. Kami persilakan. Ambil bagian di dalam pelayanan untuk kita pada hari ini dalam rangka peneguhan dan pemberkatan nikah saudara terkasih Silvanus Awet dan juga Ana Widya Priska Dinanti yang sudah kita saksikan secara bersama-sama pada hari ini. Kami dari Majelis Jemaat IKI Pujon dalam hal ini memberikan nasihat
yakni apa yang sudah disampaikan tadi di dalam firman Tuhan sungguh begitu lengkap, dan itu menjadi bagian daripada pegangan hidup saudara berdua. Dan untuk mewujud nyatakan itu, kami dari Majelis Jemaat juga nanti akan menyerahkan yang pertama adalah Alkitab ini, dan Alkitab ini adalah kehidupan kita. Di dalam bahasa Dayaknya ini adalah batang pembelum untuk kita. Inilah yang menguatkan kita, seperti yang dikatakan tadi, dikala kita menghadapi masalah, problema hidup dan seterusnya. Dan ini juga adalah pegangan untuk setiap orang yang percaya. Yang kedua, sebagai bentuk administrasi kita, kami juga memberikan kartu tanda nikah, dan ini kiranya dipegang seumur hidup sampai maut memisahkan. Itu saja yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh warga jemaat, mempelai berdua, orang tua terkasih, dan secara khusus juga kepada Pendeta Dein. Doa kami nanti jika kembali ke tempat, kiranya sampai dalam keadaan selamat dan bisa melaksanakan tugas dan pelayanan. Dan sampaikan salam kami kepada jemaat GKI Telaken, karena saya pernah PPL 2 di sana. Ya, PPL 2 di Manuhing. Ya. Disampaikan oleh pendeta, datanglah senantiasa kepada Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Padang sendiri tanpa Roh-Mu, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Yang bisa menyanyi katakan kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, ajaib nama-Mu. Nama yang beriman, Yesus namanya. Nama yang beriman, Yesus namanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, yang sudah memberkati kedua mempelai ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk sekali lagi doa yang tulus dalam lantunan yang dinyanyikan kepada Allah, memberikan kekuatan kepada kedua mempelai, suami istri yang baru saja menerima anugerah dan berkat dari Tuhan yang akan kita rayakan hidup baru mereka dalam resepsi sepanjang hari ini. Ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mempersembahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan.
kami membawa persembahan sebagai rasa syukur kami untuk semua yang baik yang sudah Tuhan kerjakan untuk kami. Berkati persembahan ini dan berkati kedua mempelai, berkati keluarga besar mereka. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita iringi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, kita memasuki sesi yang kedua. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Pendeta Dian Ginara, yang kami hormati Penetua dan Diakon, Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Immanuel, dan seluruh keluarga besar dan para undangan yang boleh hadir dalam kesempatan ini. Saya atas kesepakatan kedua pihak berdiri di sini untuk menyampaikan dua patah kata. Kami awali dengan perasaan kagum dan bangga atas firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh pendeta, dan bukan secara khusus untuk mempelai berdua, tetapi juga bagi kami yang sudah lama menikah bahkan lanjut usia. Pesan-pesan surgawi yang disampaikan sangat luar biasa. Ada 3 hal tadi. Apakah itu diingat seutuhnya oleh kedua mempelai? Ada Yesus Pak Pendeta dalam hidup, mendengarkan suara Yesus dan melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Web Jemendeng itu usianya 75 tahun, merasa bangga atas kalian berdua. Dan kita di tempat ini tidak tahu bagaimana jerih payah awet dan Ana untuk merajut cinta kasih mereka. Mereka datang kepada seorang pribadi dan tidak salah alamat. Mereka datang kepada hamba Tuhan. Pada hamba Tuhan, meminta restu, meminta petunjuk untuk mereka menapaki agar mereka boleh diteguhkan nikahnya. Dan kepada ibu dan bapak mereka, hargailah jerih payah mereka.
dalam rangka membangun cipta kasih ini. Pupuklah rumah tangga mereka dengan doa dan pengharapan dari kita yang sekutu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Pendeta yang secara khusus datang ke Pucur atas permintaan Awet dan Ana untuk peneguhan dan pemberkatan nikah ini. Semoga Bapak Pendeta dan keluarga diberkati dalam rumah tangganya, di dalam pelayanannya, bahkan di dalam nama Yesus ada kuasa kesembuhan yang boleh mengalir dalam hidup pendeta agar diabetesnya hilang dan normal kembali. Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih pada Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Immanuel Pucur yang telah membantu kami dalam proses awal pada saat mereka mengucap syukur persiapan untuk peneguhan dan pemberkatan nikah sampai kepada hari ini sudah diteguhkan dan diberkati nikahnya dan juga dalam resepsi ini. Terima kasih sekali lagi pada Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI. Dilanjutkan penerimaan dari keluarga perempuan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami mewakili dari pihak laki-laki. Sebenarnya saya merupakan keponakan dari Tante dan Om. Jadi dengan Awet ini keluarga Pak Pendeta Dein dan Pak Pendeta dari Majelis, kami dari pihak laki-laki menyerahkan adik kami Awet ini kepada pihak perempuan, pihak keluarga dari perempuan, menyerahkan sepenuhnya apa yang menjadi baik kelebihan kekurangan dari adik kami Awet ini, kami serahkan sepenuhnya kepada keluarga pihak mempelai perempuan untuk menerima. Dan kami berharap untuk adik kami Awet untuk menerima ibu dan seluruh keluarga bapak dari mempelai perempuan, bukan sebagai om dan tante tetapi sebagai ibu dan bapak juga, dan dari seluruh keluarga dari mempelai perempuan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari pihak laki-laki. Penyerahan kami sepenuhnya kami serahkan kepada pihak perempuan untuk menerima adik kami Awet ini dengan sepenuhnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selanjutnya penerimaan dari pihak perempuan. Baik Bapak dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan dengan kata-kata yang singkat bahwa pihak keluarga besar mempelai laki-laki menyerahkan seutuhnya Silvanus Awet ke tangan keluarga kami. Kami dapat menerima seutuhnya Silvanus Awet dan juga seluruh keluarganya. Jadi keluarga murni, keluarga Sampri sudah dipersatukan dengan keluarga Pak Atrit, ya, menjadi keluarga besar karena dijalin oleh pernikahan Awet dan Ana. Dan kami mengucapkan terima kasih atas penyerahan dan kepercayaan ini, dan keluarga besar semua kita harapkan saling ada komunikasi. Jadi boleh itu kare saling tukar menukar nomor HP supaya antara pihak Sangir di sini maupun di Sangir di Antangkalang juga dapat berkomunikasi dengan baik. Artinya tidak selesai sengaja jadi kawin untuk berper dia ingat terhidayah. Jadi ingat bahwa kita telah dipersatukan melalui pernikahan kudus ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Dengan salam namaste dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Iya.
kita berdua. Tuhan satukan kita dalam kasih-Nya yang indah. Kini kita telah berjanji di hadapan-Nya, memasuki mahligai cinta atas kasih-Nya. Sahabat kita, dari mempelai kita mau memasuki singgasana pelaminan dengan rasa kasih, rasa cinta, dan tepuk tangan yang Anda beri hari ini. Pasangan suami yang saling mengasihi. Janji telah disucikan, cincin telah disunatkan, dan telah resmi menjadi pasangan suami yang telah berkah akan terus mempertahankan sampai esok sampai selamanya. Silvanus Awet merupakan putra Bapak Wab dan terus Daniel Rusinta yang telah menikahi Ana Widya, putri dari Bapak Santri dan Ibu Ipon Susanti SPD. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari, para keluarga tercinta, para sahabat, tamu undangan yang terkasih, dan tentunya seluruh hadirin yang berbahagia pada hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Baik, luar biasa pada hari ini. Selamat datang kami ucapkan dari keluarga di Balai Sahau, Sabtu 27 November 2021 dalam acara penuh cinta dan kebahagiaan, yaitu resepsi Awet dan Ana. Boleh saya minta sambutan yang meriah untuk bertepuk tangan kepada seluruh mempelai dan keluarga pada hari ini. Tuhan, kita boleh bersama menjadi saksi cinta sejati kedua insan manusia yang telah dipersatukan Tuhan dalam ikatan sebuah pernikahan, saling berucap janji untuk setia dalam suka maupun duka, dan mereka saat ini telah resmi menjadi sepasang suami istri. Mereka yang berbahagia adalah Silvanus Awet atau yang akrab dipanggil dengan Awet. Sang mempelai pria telah berucap janji memberikan pendamping hidup sang istri terkasih Ana Widya atau yang akrab dipanggil dengan Ana. Mari sekali lagi kita sambut dengan meriah bagi kedua mempelai dan kedua keluarga
keluarga sudah menghadirkan sukacita dan ucapan syukur pada hari ini. Tepuk tangan untuk Awet dan Ana. Itu acara ibadah untuk Bapak Ian Prianto atau Ketua Lingkungan 2. Habis serahkan, boleh? Kita bersama-sama melaksanakan tugas pelayanan dalam rangka penekuan dan pemberkatan nikah saudara kedua, dan terima kasih juga pada kesempatan ibadah beserta dengan seluruh keluarga jemaat atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Doa dan harapan dari kami seluruh warga jemaat senantiasa menyertai saudara berdua. Selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Demikian yang bisa kami sampaikan pada saat ini, dan untuk selanjutnya kami masih memberikan kesempatan kepada pihak keluarga, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada perwakilan dari keluarga untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu. Kami mempersilakan. Sekaligus juga nanti menyerahkan untuk melaksanakan ibadah. Bapak Ibu sidang jemaat dan juga kedua mempelai yang berbahagia, kita akan memulai ibadah syukur kita pada siang hari ini. Kita menyanyi memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Pada bait yang kedua, Ibu Bapak sidang jemaat kami undang berdiri. Bersyukurlah pada Tuhan. Dan seluruh keluarga serta kedua mempelai yang berbahagia, kita tahbiskan ibadah kita dengan menerima potong dan salam. Ibadah ucapan syukur karena telah terlaksananya pemberkatan dan peneguhan nikah kedua saudara kita Silvanus Awet dan Ana Widya pada hari ini. Hanya boleh jadi dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anugerah dan sejahtera
turunlah kiranya atas saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan dulu kembali. Dari Kidung Jemaat nomor 318 baitnya yang pertama. Berbahagia tiap rumah tangga. Doa syukur, pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat kami serahkan kepada Ibu Pendeta. Ya, baiklah kita merendahkan diri, kita mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kepadamu ya Bapa, atas segala berkat serta penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Atas segala rancangan dan rencana yang baik yang sudah Tuhan nyatakan, atas segala kebahagiaan dan sukacita yang sudah Tuhan beri. Secara khusus pada hari ini, kebahagiaan dan sukacita yang penuh boleh dirasakan oleh kedua saudara kami, Silvanus Awet dan Ana Widya, beserta seluruh keluarga besar, karena Tuhan sudah berkenan memberkati pemberkatan nikah mereka. Biarlah keluarga yang baru ini terus dituntun oleh tangan pengasihan Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang menjadi kepala atas rumah tangga mereka, sehingga mereka boleh terus merasakan kedamaian dan sukacita bersama dengan Tuhan. Melandasi ibadah ucapan syukur ini, kami akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan yang akan menguatkan iman kami bersama. Mohon Roh Kudus menuntun kami agar beroleh pengertian, agar mampu melakukan firman-Mu dengan baik. Diberkatilah kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas firman Tuhan yang akan bersama-sama menjadi dasar untuk ibadah ucapan syukur kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 128 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 128 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Kami berikan kesempatan untuk kedua mempelai untuk membacakan nas ini bagi kita. Dengan judul perikop berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bila engkau memakan hasil jerih payah tanah, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, dan sejahtera atas Israel. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya hari lepas hari. Amin.
Iya, Bapak Ibu dan sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, salam. Ya. Bapak Ibu dan sidang jemaat, setiap orang pasti mendambakan yang namanya kebahagiaan. Ya. Oleh sebab itu kita biasanya mengusahakannya dengan berbagai cara. Kita bekerja keras, kita membentuk rumah tangga, kita melakukan hal-hal yang baik, tujuannya hanya satu, yaitu kita mau mengadakan keterbatasan kita sebagai manusia untuk bisa mencapai. Nah, Bapak Ibu, demikian juga masing-masing kita biasanya punya standar atau ukuran yang berbeda dengan kebahagiaan. Jamin ada seorang bahagia, nah ternyata tidak juga, Bapak Ibu. Ada banyak orang yang punya banyak uang tetapi ternyata dia pun merasa tidak bahagia dengan kehidupannya. Ada banyak orang yang punya jabatan, sukses, tetapi ternyata rumah tangganya hancur dan dia pun merasa tidak bahagia di dalamnya. Lalu apa ukuran atau standar kebahagiaan yang ideal bagi kita? Nah, firman Tuhan mengatakan bagi kita pada saat ini bahwa kebahagiaan itu, Bapak Ibu, ternyata tidak semata-mata kita ukur melewati hal-hal yang terlihat secara fisik. Tidak semata-mata kebahagiaan itu bisa diukur dengan materi. Tidak semata-mata kebahagiaan itu bisa diukur dengan hal-hal yang kelihatan. Tetapi justru dalam nas kita dikatakan kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang punya relasi atau hubungan yang baik akan Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kemudian ayat yang keempat, yang diberkati adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ketika ia takut kepada Tuhan, apa kebahagiaan yang ia dapat? Nas selanjutnya mengatakan, apabila seseorang takut akan Tuhan, maka ia bekerja dengan jujur dengan rajinnya, maka dia berbahagia dengan kejujurannya. Demikian juga dikatakan orang yang takut akan Tuhan maka keluarganya akan diberkati. Istrinya menjadi pohon anggur yang subur, anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun. Nah, ini artinya Bapak Ibu sekalian, jaminan bahwa ketika takut akan Tuhan maka berkat Tuhan selalu tersedia, pernah bahagia. Walaupun kita punya sedikit harta, punya sedikit saja barang-barang yang kita miliki, tetapi ketika Tuhan memberkatinya, ketika rumah tangga kita rukun, ketika suami istri saling mencintai, ketika anak-anak tumbuh dalam kasih, maka disitulah kebahagiaan akan tercipta. Keturunan yang berikutnya dan seterusnya. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya ketika kita takut akan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Hari ini saudara kita Silvanus Awet dan Ana Widya sudah diberkati oleh Tuhan. Hendaklah kalian berdua mendasari keluarga rumah tangga kalian dengan takut akan Tuhan ada. Ketika Tuhan berkarya, ketika Tuhan memberkati rumah tangga kalian, maka apapun yang terjadi, kita percaya kalian boleh tetap kuat menjalaninya. Karena kita tahu Bapak Ibu, pada zaman sekarang ada begitu banyak masalah pergumulan yang terjadi dalam rumah tangga. Ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, maka tidak akan mampu rumah tangga itu bertahan dengan baik. Takut akan Tuhan, lakukan kehendak-Nya dengan setia, maka niscaya seperti yang dikatakan kitab Matius, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagi kalian berdua. Tuhan memberkati kedua mempelai yang berbahagia dan seluruh keluarga besar. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Firman-Mu sudah mengingatkan kami agar hal yang paling utama kami lakukan adalah takut kepada Engkau dan melakukan kehendak-Mu. Seiring dengan itu, kebahagiaan, berkat-Mu, dan segala apapun yang kami perlu akan dicukupkan Tuhan dalam hidup kami. Ajarlah kami, bahkan ajarlah kedua mempelai Silvanus Awet dan Ana Widya untuk terus mendasari kehidupan rumah tangga mereka dalam rasa takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, berpegang kepada perintah Tuhan, agar rumah tangga yang baru ini boleh tetap kokoh dan kuat di hadapan-Mu. Dalam menghadapi berbagai macam badai kehidupan, mereka tetap bertahan karena Tuhanlah yang menopang mereka. Hari ini kami doakan keluarga baru Silvanus Awet dan Ana Widya agar tetap merasakan sukacita, kebahagiaan,
Apapun yang mereka harapkan ke depan, yang mereka cita-citakan, Tuhan berkenan memberkatinya agar semuanya boleh terkabul dengan baik. Kami juga bersyukur karena ada banyak keluarga yang boleh hadir mendukung pernikahan kedua saudara kami ini, baik itu orang tua dari Silvanus Awet maupun dari pihak Ana Widya, saudara-saudara, seluruh keluarga, kerabat, teman, bahkan sidang jemaatmu. Kiranya Tuhan juga memberkati kami semua, agar kehidupan kami pun berlimpah dengan berkat dan penyertaan Tuhan. Jikalau selesai acara ini, ada banyak dari keluarga yang akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan, sehingga sampai di tempat tujuan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Sepanjang acara pernikahan ini, baik ibadah syukur maupun acara resepsi dan hiburan yang akan dilaksanakan selanjutnya, kami juga menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berikan keamanan, jauhkan dari hal-hal yang buruk yang bisa mengganggu jalannya acara, sehingga kebahagiaan saudara kami Silvanus Awet dan Ana Widya pada hari ini boleh dilengkapi karena berkat Tuhan semata. Kami menyerahkan ungkapan syukur kami, menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Dengarkanlah nas pengantar persembahan yang diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7. Camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan dengan kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita bersatu dalam doa untuk persembahan. Kami bersyukur Bapa atas setiap berkat dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terutama pada hari ini, Tuhan pula sudah menunjukkan anugerah-Mu yang luar biasa bagi kedua mempelai yang sedang berbahagia saat ini. Bersama-sama dengan kebahagiaan seluruh keluarga, saat ini kami mau menyerahkan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkati, agar boleh digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sambil persembahan dikumpulkan, kita iringi dengan menyanyi dari NKB nomor 100, baitnya yang pertama sampai persembahan selesai dikumpulkan. NKB nomor 100, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hati
karunia yang akan memberkati dan meneguhkan engkau. Ialah yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya.